Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fairis Farhani Jihad dari kelas 4 EA27 dengan NPM 10221677. Di sini saya akan membawakan materi mengenai market risk atau resiko pasar. Pengertian resiko pasar. Risiko pasar atau market risk merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Hal ini biasa juga disebut sebagai risiko yang komprehensif atau secara menyeluruh karena sifatnya umum dan dialami oleh seluruh perusahaan. Risiko pasar juga dapat diakibatkan dengan adanya risiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari fluktuasi pergerakan harga pasar karena perubahan harga, instrumen-instrumen pendapatan tetap, instrumen ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan kontrak-kontrak di luar neraca terkait. Selanjutnya ada bentuk-bentuk risiko pasar. Ada dua bentuk risiko pasar, yaitu yang pertama risiko pasar secara umum atau general market risk. Yang kedua ada risiko pasar secara spesifik atau specific market risk. Risiko pasar secara umum atau general market risk, yaitu risiko ini biasanya dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan risiko pasar secara umum. Yang pertama adalah foreign exchange risk atau risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko ini muncul karena fluktuasi nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang asing, dan yang paling terpengaruh pada risiko ini adalah MNC yang beroperasi lintas geografi dan pembayarannya datang dalam mata uang yang berbeda. Selanjutnya ada interest rate risk atau risiko suku bunga. Risiko suku bunga merupakan suatu risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran dan mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Risiko ini muncul ketika nilai sekuritas turun karena kenaikan dan penurunan suku bunga yang diperlakukan jangka panjang. Hal ini merupakan istilah yang lebih luas dan terdiri dari beberapa komponen seperti risiko basis, risiko kurva hasil, risiko opsi, dan risiko penetapan harga ulang. Selanjutnya ada commodity position risk. Commodity position risk merupakan suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kondisi ini akan semakin parah pada barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Selanjutnya ada equity position risk atau risiko perubahan kekayaan. Equity position risk atau risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Risiko harga ekuitas yang mengacu pada perubahan harga saham pada produk keuangan dikarenakan ekuitas paling sensitif terhadap perubahan ekonomi apapun. Risiko harga ekuitas adalah salah satu bagian terbesar dari risiko pasar. Selanjutnya ada politik risk atau risiko politik. Kondisi politik sangat penting dan berpengaruh besar terhadap stabilitas pasar dan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, namun jika pemimpin dari pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan suatu situasi yang kondusif dalam bidang politik, maka akan terjadi krisis kepemimpinan yang akan berdampak pada sistem perekonomian, bahkan dapat mengakibatkan inflasi, nilai tukar mata uang akan tinggi, muncul gejolak, investor akan menarik investasinya sampai situasi kembali normal. Selanjutnya ada risiko pasar secara spesifik atau specific market risk. Pada situasi ini dikatakan risiko secara spesifik dikarenakan adanya suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Misalnya,
pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai, di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik. Yang kedua, suatu perusahaan di mana pihak manajemen melakukan penipuan terhadap customer dan ketahuan, dampaknya akan mempengaruhi sehingga reputasi perusahaan. Yang ketiga, salah satu perusahaan menjual produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal sehingga dianggap mengandung bahan yang tidak direkomendasikan untuk dijual secara umum. Selanjutnya ada contoh kasus resiko pasar. Contoh kasus resiko pasar yang terjadi yaitu krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis ini bermula dari runtuhnya pasar properti di Amerika Serikat yang menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers. Akibatnya, pasar saham di seluruh dunia mengalami penurunan tajam, investor kehilangan kepercayaan, dan banyak perusahaan terdampak bahkan mengalami kerugian besar. Krisis ini mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi dan tidak dapat dihindari hanya dengan melakukan diversifikasi. Selanjutnya ada cara menghadapi resiko pasar. Yang pertama, menghindari resiko pasar jika resiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil. Yang kedua, menerimanya dan dipertahankan apabila resiko berada pada level yang lebih ekonomis. Yang ketiga, dinaikkan, diturunkan, atau dihilangkan apabila resiko yang dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik atau melalui pengoperasian exit strategi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.